balik lagi sama podcast Botang Ngobrol Bareng. Dan saat ini Botang sedang berada di BNN Kota Tangerang. Dan sudah bersama Botang, Kepala BNN Kota Tangerang, bersama Pak siapa Pak namanya? Ikhlas Gunawan. Oke Pak Ikhlas Gunawan, gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini Mbak sehat, mudah-mudahan Anda sehat juga. Alhamdulillah. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Wah, salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Baik Pak, mungkin nih orang Tangerang sendiri ini pengen tahu nih terkait dengan tugas dari BNN di Kota Tangerang ini sendiri itu apa saja sih Pak? Meliputi apa saja? Tugas BNN itu sedikit sebenarnya. Masyarakat harus paham agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Itu aja sebenarnya. Nah, tapi dalam pelaksanaan kegiatan itu ada beberapa hal memang yang harus kita lakukan. Jadi diantaranya kita melakukan penyusunan rencana strategis sekaligus melakukan koordinasi dengan stakeholder. Stakeholder kita itu ada masyarakat, ada pemerintah, ada swasta, semua kalangan lah. Kita melakukan kegiatan tersebut. Jadi kegiatan namanya melakukan kegiatan koordinasi dalam rangka P4GN, Mbak. P4GN itu singkatan dari pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta prekursor narkotika. Ya, saya ulangi lagi. P4GN itu pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta prekursor narkotika. Itu kegiatannya. Koordinasi dalam rangka kegiatan itu. Yang kedua, kita juga melakukan secara teknis, Mbak ya. Kita melakukan kegiatan pencegahan. Pencegahan itu artinya kita melakukan kegiatan edukasi, memberikan informasi pada masyarakat sehingga masyarakat terpahamkan. Kami punya prinsip karena narkoba ini sudah masuk ke kalangan semua, jadi kita harus bergerak semua. Sederhana saja kalau cara kita memeranginya, pelajari, pahami, hindari. Itu narkotika. Itu kalau kita bicara tentang pencegahannya. Terus kalau kita bicara tentang pemberdayaan, jadi ada pencegahan, ada pemberdayaannya. Pemberdayaan masyarakat ini artinya kita mencoba mengajak masyarakat yang berpotensi menjadi penyalahguna atau bahkan berpotensi menjadi pelaku tindak pidana sebagai kurir lah contohnya. Nah, kita berdayakan mereka. Siapa-siapa saja mereka. Mereka yang kita berdayakan ini, kalau di daerah-daerah tertentu ada beberapa petani, ya mungkin teman-teman kita di Indonesia bagian barat lah ya, petani gajah umpamanya ya, yang kita coba alih fungsikan lahannya itu menjadi lahan-lahan produktif dan legal. Kalau itu kan ilegal ya, tidak boleh ya. Nah, kita lakukan seperti itu. Atau kita memberikan pemberdayaan masyarakat kepada beberapa kelompok-kelompok rentan. Jadi kelompok-kelompok rentan ini ya, termasuk sebagian mungkin orang-orang karena terpinggirkan, nasibnya tidak sebaik yang lain sehingga pendidikannya agak kurang. Terus apalagi ya, tingkat kesejahteraannya di bawah standarnya itu biasanya sering digunakan oleh para bandar untuk dijadikan kurir. Jadi kita harus berdayakan mereka, berikan pemahaman mereka menjadi manusia yang produktif, bahkan mereka bisa mengajak yang lain untuk lebih produktif lagi. Terus ada juga kegiatan yang namanya rehabilitasi. Jadi rehabilitasi ini sebenarnya dalam posisi mereka yang sudah terkena menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba, kita coba untuk pulihkan. Jadi kan kalau bandar itu kita sikat dengan cara penegakan hukum. Nah, tapi kalau mereka penyalahguna, karena pasal 54 itu menyatakan penyalahguna itu wajib direhabilitasi, maka kita lakukan rehabilitasi. Nah, pentahapan rehabilitasi ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Mulai dari kita melakukan screening awal, terus kita melakukan asesmen pada mereka, sehingga nanti tim medis yang ada di kami mengambil kesimpulan atau memberikan rekomendasi apakah yang bersangkutan nanti direhabilitasi rawat jalan atau rawat inap. Lihat dari tingkat kecanduannya. Terus kita juga melakukan upaya pemberantasan. Nah, pemberantasan ini sebenarnya yang paling menarik, Pak. Jadi masyarakat melihat
kami yang ada di BNN, bahkan bukan kepolisian, itu lebih tertarik kalau sudah bicara tentang pemberantasan. Pemberantasan ini penegakan hukum, Mbak. Jadi ditangkap, ditahan, diadili, diponis, masuk dalam penjara. Masyarakat lebih cenderung seperti itu. Biasanya tanpa diminta pun mereka akan dengan antusias. Karena bagi mereka, kalau itu berhasil, yang lain akan selesai juga. Sebenarnya kalau faktanya tidak seperti itu. Pemberantasan itu hanya satu bagian saja. Ada bagian lain yang saya katakan tadi, di awal tadi. Mulai dari kita melakukan pencegahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melakukan rehabilitasi, dibarengkan dengan pemberantasan, maka kita akan mengerucut bahwa di kita akan terjadi upaya untuk mengurangi kejahatan narkotika. Itu seperti itu. Terus ada juga kegiatan kami lakukan, kita melakukan kerjasama. BNN menyadari betul bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah bangsa yang namanya narkoba ini atau narkotika ini kalau kita berjalan sendiri. Kalau kita hanya sekedar BNN sendiri, kepolisian sendiri, masyarakat tidak terlibat, pemerintah tidak terlibat, sampai kapanpun tidak selesai. Makanya apa yang dilakukan kita pagi hari ini, Mbak, saya sangat mendukung sekali. Ini bagian dari kerjasama. Ya, mungkin hari ini kita kerjasama, nanti Botang ya, Botang melakukan penyebaran informasi edukasi ini pada masyarakat. Masyarakat menerima seperti ini. Nah, itu seperti itu. Oke, Mbak. Baik, wah menarik sekali ya Pak ya. Lalu untuk di BNN Kota Tangerang ini sendiri, apakah ada programnya Pak yang sedang berjalan hingga saat ini? Ada, banyak sekali proyek. Kegiatan yang saya katakan tadi itu kan tupoksi kami ya, tugas fungsi peranan kami ya. Itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Ada kita menggarap kalau di kegiatan yang ada di pencegahan itu kita melakukan perekrutan penggiat. Penggiat ini masyarakat kita rekrut, kita jadikan penggiat, nanti mereka akan memberikan informasi kepada masyarakat lainnya. Jadi menjadi mitra kerja kami. Kita juga ada program namanya membentuk relawan. Jadi penggiat anti narkoba, relawan anti narkoba. Nah, yang membedakannya kalau penggiat itu memang masyarakat karena kepeduliannya, dia tertarik, dia merasa ini bagian dari tugas dia sebagai masyarakat. Nah, terus kalau relawan, di samping dia tertarik, dia juga punya otoritas. Jadi yang punya otoritas kita tidak usah bicara yang besar-besar. Katakanlah RT. RT itu kecil tapi punya otoritas, Mbak. Orang lebih takut dipanggil Pak RT loh. Gitu. Karena ada resikonya gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, RT atau kepala sekolah kita rekrut menjadi relawan karena dia memiliki otoritas di lingkungannya. Kita juga punya program namanya IBM, intervensi berbasis masyarakat. Kita juga punya program kota tanggap narkotika. Kita juga punya program kelurahan bersinar. Nah, karena itu sudah ada kita tuju nih. Tahun ini kalau di Kota Tangerang kita sedang melaksanakan di Karawaci Baru dan kelurahan PGU, Polres Pelawat Utara. Termasuk nanti di beberapa kelurahan dan desa lain. Kebetulan Kota Tangerang ini memiliki wilayah dua, Mbak, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kita juga menjajaki ke arah sana. Kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Bahkan hari ini kami coba melakukan pendekatan dengan beberapa pengusaha hotel. Kami sedang berusaha untuk melakukan program hotel bersinar. Bersinar itu bersinar narkoba, Mbak. Jadi bahasa kami bersinar, bukan bebas narkoba, karena kalau bebas narkoba tuh analoginya bisa dua, boleh atau tidak boleh gitu. Bebas rokok, boleh merokok katanya. Nah, ini bebas narkoba tidak. Jadi bahasa kami bersinar, bersih narkoba. Itu kegiatan-kegiatannya. Di samping itu ya karena kami sesuai Undang-Undang 35 juga memiliki kewenangan penyelidikan, kami juga melakukan kegiatan penegakan hukum melalui proses pemberantasan. Tahun ini ada beberapa kali kami mengungkap kasus yang ada di wilayah kita. Itu kegiatan-kegiatannya. Terus ada kegiatan-kegiatan lain seperti kemarin kita lakukan, kita kerjasama dengan Yayasan Asyakirin, kita melakukan lomba. Terus
Terus kita juga kemarin melakukan kegiatan festival Hani, mungkin kalau Mbak monitor, kita di awal bulan kemarin ya kita lakukan kegiatan itu. Kita melakukan festival Hani yang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Kota Tangerang untuk tahu dan untuk peduli dengan penyalahgunaan narkoba gitu. Oke, baik. Wah, baik juga ya, Pak, programnya nih ya, Pak, padat nih ya, Pak nih. Padat banget. Padat ya. Ya begitulah. Oke, lalu untuk kasusnya sendiri nih Pak di Kota Tangerang nih bagaimana nih Pak? Kasus ini Tangerang ini posisinya ya masyarakat Tangerang Raya harus paham nih. Kita ini hadir di wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota. Bahkan Tangerang Raya ini hasil pemataan kami di sini banyak beberapa pabrik-pabrik dan rata-rata pendatang-pendatang. Dan pendatang-pendatang ini di sini rata-rata membawa juga budaya asalnya. Jadi di sini sebenarnya sangat rentan sekali, rawan sekali. Ada beberapa yang sudah kami tangkap sih. Kami pernah menangkap 9 kilo sabu. Kami pernah menangkap 8 gram ganja. Pernah juga menangkap sama BNP 50 gram ganja. Terus terakhir ya beberapa waktu kemarin kita juga mengungkap ya, tapi nanti kita akan sampaikan di rilis ya. Cukup banyak ya. Saya sih saya sering katakan kita di posisi yang memang daerah pertempuran yang nyata. Jadi kalau kita santai-santai saja tidak bisa. Kalau kita sama-sama satu kayak Otang dengan saya nih, sama-sama berpikiran bahwa narkoba ini kejahatan luar biasa, maka perlakuan kita untuk melawannya dengan perlakuan yang luar biasa, tidak boleh biasa-biasa saja. Gitu. Baik. Kalau untuk penyuluhannya sendiri nih Pak, apakah sampai saat ini masih terus berjalan, gimana tuh Pak biasanya juga? Harus Mbak. Penyuluhan itu ya, tapi kan kadang-kadang orang berpikirnya kita harus mengumpulkan sekian banyak orang, itu tidak. Kita sekarang sudah punya media ya, media sosial yang saya katakan tadi ya. Bisa kita melakukan penyuluhan itu melalui media. Kami punya namanya IG. Kami punya YouTube, itu juga bagian pada sosialisasi anti narkoba Mbak ya, bukan sosialisasi narkoba, sosialisasi anti narkoba. Jadi kita memberikan edukasi pada masyarakat sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menolak dengan narkoba. Bahkan saya sering mengatakan narkobanya hanya bisa dilawan dengan membangun karakter anti narkoba. Nah, sosialisasi ini Pak, di samping itu Mbak ya, kita ada beberapa klaster. Kita mengklasterkan ada di lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kita bangun kerjasama yang saya bilang tadi. Kita bangun pihak sekolah, kita bangun dengan kampus. Ada beberapa sekolah-sekolah kita jadikan sekolah bersinar narkoba, khususnya di sekolah-sekolah yang sekarang ini sedang kita galakkan keluaran bersinar. Kita bangun itu. Terus penyuluhan juga kita lakukan di beberapa perusahaan. Perusahaan ini ya kerjasama dengan kami kita lakukan. Saya sempat menjadi narasumber di Alfamart ya, kalau nggak salah Alfamart memberikan kalau nggak salah 150.000 orang pesertanya online Mbak sekarang. Kan nggak kayak dulu lagi ya. Kita cukup bicara depan kamera, mereka menyaksikan, terjadi interaksi seperti itu. Terus bukan cuma saya sebenarnya, teman-teman saya. Kami di sini ada penyuluh ahli muda, ada penyuluh ahli pratama. Nah, kawan-kawan penyuluh-penyuluh inilah yang memberikan kegiatan sosialisasi yang bagi saya tidak akan ada selesainya. Saya jamin teman-teman saya itu setiap minggu turun ke lapangan. Sekarang ini sedang saat-saatnya teman-teman yang lagi kuliah, yang melaksanakan KKN, itu banyak tuh masuk kepada kami. Dan memang kita berharap seperti itu. Jadi salah satu tema yang diusung oleh peserta KKN ini adalah penyebaran luasan informasi bahaya narkoba. Jadi kita jalan terus itu di kegiatan pencegahan Pak. Baik, wah menarik ya Pak ya, panjang juga nih programnya, banyak, penyuluhannya juga terus berjalan dan sekarang juga di media sosial itu ya menjadi salah satu wadah ya Pak untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat seperti itu. Lalu untuk di BNN Kota Tangerang ini sendiri Pak, itu menangani laporan apa saja nih Pak jika ada masyarakat yang ingin laporan? Laporan yang kita masuk, ada laporan yang berkaitan dengan pemberantasan. Jadi ada masyarakat mungkin
mungkin nanti nulis di IG kita atau website kita, dia Pak ada informasi Pak begini ya. Kita mesti tanggapi. Tapi ini narkoba ya, ini bukan laka lantas. Kalau laka lantas itu Pak ada kecelakaan kita datang dan sebagainya. Ini narkoba tidak seperti itu. Narkoba ini cara bertindaknya agak spesifik lah. Karena kita harus mengamankan pemberi informasi Pak. Contoh Mbak memberi informasi, oh Pak di sini ada ini Pak anak-anak ini, orang yang bisa datang. Setelah itu Mbak yang teror, ya kan? Saya jaga. Biasanya kita alihkan. Jadi TKP lah kalau bahasanya TKP tempat kita geser ke daerah lain sehingga pemberi informasi aman, tidak akan diketahui. Atau Mbak mungkin punya teman atau saudara atau siapa saja lah ya, Pak ini ada tetangga saya kayaknya pecandu Pak, melapor pada kami. Nah kami ada namanya SIL. Jadi kita screening intervensi lapangan. Jadi kita datang ke sana. Mbak datang ke kami dulu, informasi pada kami. Nanti kita bagaimana sih ininya. Nanti ada tim saya, tim kami yang ada di sini akan datang ke sana. Datang ke sana, edukasi dulu. Kita bukan seperti kita mau menangkap. Nah nanti kita datang, kita pahamkan dulu orang tuanya, anaknya kalau memang anak atau siapa saja ya, agar mereka dengan kesadaran ingin direhab. Ada laporan seperti itu. Ada mungkin laporan-laporan lain, termasuk laporan-laporan ini tadi yang dibilang penyuluhan tadi, sosialisasi. Boleh buat di ini kita, di IG kita Pak, kami kampung ini Pak bisa nggak Pak Bapak datang tim-timnya, kita siap. Ya. Tapi biasanya nanti barengnya dia kita telepon balik nih seperti apa, siapa pesertanya. Karena yang datang ke sana itu kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Yang terjadi mubazir saja sebenarnya. Itu yang bisa masuk ke kita. Tapi yang spesifik Mbak, kalau bicarakan mungkin masyarakat bertanya sih, apa sih bedanya antara Polri dengan BNN? Gitu ya. Oh, BNN ada polisi, ada BNN juga nih. Yang tangannya kok narkoba juga. Ya, apa sih membedakan? Yang paling spesifik membedakan antara BNN dengan kepolisian, kami yang ada di BNN ini memiliki kewenangan untuk melakukan rehabilitasi. Nah, Mbak nanti bisa lihat itu. Kita punya klinik pertama, Mbak. Tapi klinik ini kita fokuskan hanya untuk memberikan layanan rehabilitasi pecandu narkoba. Nah, mereka kita berikan layanan rehabilitasi seperti itu. Nah, kalau ditanya apa sih kendalanya? Banyak sekali kendalanya, Mbak. Masyarakat itu, Pak ya, mungkin takut ya. Mereka kadang-kadang takut. Saya mau melapor nanti, jangan-jangan nanti ditahan, ditangkap. Nah, muncul masalah baru. Nah, kepercayaan ini agak susah sih, Mbak. Ya, masyarakat, nanti kriminalisasi lagi, gitu ya. Nah, makanya BNN memiliki kebijakan sudah beberapa tahun terakhir ini kita ada namanya IBM. IBM itu intervensi berbasis masyarakat. Jadi masyarakat yang direkrut di Kelurahan Bersinar tadi kita jadikan sebagai agen pemulihan. Bahasanya agen pemulihan. Ya, rehab itu Mbak tidak bisa menyembuhkan, hanya bisa memulihkan. Jadi para pecandu-pecandu itu harus diberikan layanan pemulihan. Nah, karena kita masyarakat masih bukan tidak percaya sebenarnya, ada ketakutan saja. Jadi kita unsur IBM inilah yang kita libatkan sehingga mereka nanti akan menjangkau beberapa penyalahguna. Nah, mereka nanti akan datang ke masyarakat, terus nanti memberikan edukasi. Sehingga ada beberapa masyarakat yang datang untuk direhab. Kalau dia baru sekali dua kali pakai, ya nggak usah datang ke sini. Cukup kawan-kawan IBM saja, agen pemulihan memberikan pemahaman. Tapi kalau sudah cukup berat, dia bawa ke sini, kami datang. Atau bila perlu kita bawa ke lembaga rehabilitasi kita. Bagus kalau kita nih. Dan gratis, Mbak. Ini yang perlu disampaikan. Masyarakat berapa biayanya gitu. Ya memang kita tahu lah ya. Penyalahgunaan narkobanya tidak bisa diklaim dengan BPJS. Nah, kalau yang lain kan bisa, Mbak ya. Nah, ini tidak bisa. Jadi masyarakat kadang takut juga biaya seperti apa. Kalau layanan rehabilitasi yang ada di BNN 1000% gratis. Tapi seperti pendidikan gratis, Mbak. Pendidikan gratis, semuanya ditanggung pemerintah. Tapi kan ongkos dari rumah ke sekolah bayar. Nah, jangan juga nanti dari rumah ke kantor saya minta bayar, gitu ya. Artinya seperti itu ya. Kita berikan layanan
ya mudah-mudahan bisa lah mengarahkan mereka jadi manusia-manusia produktif kembali. Oke, baik Pak. Lalu kalau misalnya tadi kan laporan ada yang dari media sosial gitu, ada yang datang juga ya Pak. Ada. Ya, itu lebih banyak untuk saat ini di mana Pak? Di media sosial kah atau yang datang? Sudah arahnya ya, sudah dunianya saat ini lebih banyak ke media Di media sosial. sosial ya. Dan itu Mbak bisa ke media sosial saya di sini, Mm-mm. bisa media sosial yang ada di pusat, bisa juga yang ada di BNP. Kami beberapa kali dapat laporan nih, Mm-mm. laporan itu masuk ke pusat. Nanti pusat turunkan ke saya turun nih ke lapangan, cek gitu ya. Ya seperti itu. Biasanya lebih domain seperti itu. Walaupun kadang-kadang ada juga sih yang laporan yang begitu kita konfirmasi Zoom. Ada ya, tapi Ada ya nggak ya. apa-apa lah, nggak apa-apa. Kita kerja dengan ikhlas saja lah ya. Baik. Lalu kalau misalnya untuk warga Kota Tangerang nih Pak mau lapor dari media sosialnya, ada apa aja nih Ada. Pak? Ya memang kita di sini ada beberapa media sosial ya, ada Instagram itu Instagram info BNN ya, info BNN Kota Tangerang. Oke. Terus ada YouTube BNN Kota Tangerang. Terus ada juga Twitter BNN Kota Tangerang. Ada juga Facebook BNN Kota Tangerang juga. Terus ada email BNN Kota Tangerang dan call center kita 0812 84 60 66 61. Nah, nanti tulis saja. Iya, berarti nanti kalau misalnya warga Kota Tangerang gitu ya Pak, ada laporan atau ada yang ingin ditanya atau ingin mengundang gitu dari Boleh. BNN, Boleh. bisa langsung aja menghubungi tadi Boleh. di Instagramnya Boleh. ada, di Boleh. call center ada Ya. gitu ya Pak ya. Ya. Oke baik Pak, mungkin terakhir nih Pak, closing statement dan juga pesan-pesan untuk warga Kota Tangerang. Ya. Narkoba penjajah tanpa wajah dan dia sudah ada di hadapan kita. Maka kita sebagai bangsa pejuang, sebagaimana tahun 1945 bangsa kita telah mampu memproklamirkan dan mempertahankan proklamasinya terkait dengan perlawanan. Nah, hari ini kita dituntut untuk bisa melakukan hal yang sama, mengusir para penjajah-penjajah narkotika ini agar mereka tidak bisa meracuni anak bangsa, karena anak bangsa saat ini posisinya memang dalam kondisi yang mendapat support barang haram ini yang luar biasa. Kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin dan masyarakat saya harap juga turut andil. Saya sering katakan begini, kecerdasan, kepintaran itu talenta dari Tuhan. Kita tidak bisa memilih. Tapi kalau kepedulian adalah pilihan kita. Nah, saya berharap kita semua masyarakat Batang ini agar peduli untuk menjadi bagian perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sederhana caranya, pelajari, pahami, hindari. Insya Allah dengan seperti itu kita bisa membebaskan Tangerang dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Gitu, Mbak. Amin. Wah, terima kasih ya Pak Ikhlas Ya. atas waktunya dan juga sudah memberikan kita ilmu dan pengalaman baru. Semoga ini bermanfaat untuk warga Kota Amin, Tangerang amin. ya Insya Pak ya. Allah. Oke, mungkin segitu aja warga Kota Tangerang. Sampai jumpa lain kesempatan orang Tangerang. Bye.